Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam ini atas izin Allah kita dipertemukan di dalam majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu. Yang mana di dalam majelis ilmu ini sama-sama kita ketahui para malaikat sedang mengembangkan sayapnya pada saat ini. Bahkan Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluknya di langit sana. Bahkan ikan di laut pun ikut mendoakan orang yang sedang berada di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah kita akan
membahas tentang pentingnya iktikaf. Sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan kita, maka terlebih dahulu kita akan sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini, bahwasanya orang kalau mau berpikir, mau dia menjalankan akal sehatnya ini, bahwasanya ia mempunyai sebuah anak yang namanya waktu. Seandainya seseorang itu telah menyia-nyiakan anaknya ini, berarti dia telah kehilangan waktunya. Maka kalau kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam 1 bulan itu jumlahnya 29 atau 30 hari, maka jumlah 1 tahun itu lebih kurang 360 hari. Itu tidak kurang 8.640 jam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu untuk kita. Dalam waktu yang 12 bulan itu, ada waktu yang sangat istimewa diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu 1 bulan saja. Kalau mau sekali lagi kita merenung, yang dalam 1 bulan itu pun jumlahnya adalah, kalau kita kalikan, 720 jam dalam 1 bulan itu. Dan ada yang sangat lebih istimewa lagi kaum muslimin, dalam yang 1 bulan itu ada 10 malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan yang dalam 10 malam itu pun ada yang paling istimewa sekali, yaitu satu malam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan dalam 1 malam itu jumlahnya lebih kurang 11 jam saja. Akan tetapi kaum muslimin, sayang beribu kali sayang, umat Islam lengah dengan persoalan waktu ini. 11 bulan kita diberi oleh Allah untuk mengurus urusan dunia kita. Sekarang Allah hanya minta 1 bulan saja untuk bermunajat kepadanya, untuk bertakarub kepadanya, mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah seorang ulama, namanya adalah Imam Al-Zuhri rahimahullah, beliau ini meninggal tahun 125 Hijriah. Berarti beliau ini masih tergolong generasi tabi'in. Beliau menyampaikan kepada kita, apa kata beliau? Ajaban lil muslimin, aku heran melihat kaum muslimin ini. Tarakul i'tikafa ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan i'tikaf, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah sekalipun Rasulullah meninggalkan i'tikaf. Aku heran dengan kaum muslimin ini, kata beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan safar keluar, tidak sempat dia melaksanakan i'tikaf, maka Ramadan tahun depannya beliau melaksanakan i'tikaf selama 20 malam. Ini menandakan apa? Sangat pentingnya i'tikaf itu. Bahkan dulu kaum muslimin yang dirahmati Allah, awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf itu 10 malam pertama. 10 malam pertama. Lalu dia didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepadanya, wahai Muhammad, ada yang lebih baik dari 10 malam yang pertama ini telah menunggumu pada 10 malam berikutnya. Maka Rasulullah pada 10 malam berikutnya beliau juga beriktikaf. Lalu para sahabat pun mengikuti beliau.
Setelah itu dia didatangi lagi oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, di depanmu ada yang lebih baik lagi, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka sejak saat itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya. Apa kata beliau? Wahai para sahabatku, siapa yang sudah beriktikaf maka kembalilah iktikaf. Karena telah datang di dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk melaksanakan iktikaf itu 10 terakhir Ramadan. Begitu sejarahnya awal-awal tentang iktikaf itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menyadari bahwa iktikaf ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulai malam ini marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah 11 bulan kita diberikan oleh Allah kelapangan waktu, kelapangan nikmat, kelapangan rezeki yang begitu banyak. Masa Allah hanya cuma minta waktu kepada kita hanya dalam waktu 10 hari saja. Maka kita sering sampaikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, yaitu para peserta iktikaf. Dan kita juga tidak menafikan orang yang tidak ikut itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi kemungkinan besar yang akan mendapatkan itu adalah orang yang bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Kenapa? Karena dia sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya. Karena salah satu puasa ini tujuannya adalah untuk mengalahkan hawa nafsu kita, untuk menundukkan nafsu kita. Ketika sampai hari ini kita belum bisa menundukkan nafsu kita, berarti kita kembali bertanya, bagaimana dengan puasa saya selama ini? Bagaimana puasa saya yang akan datang? Apakah saya akan selalu seperti ini? Tidakkah ada perubahan dalam diri kita? Apakah setiap tahun kita melaksanakan ritual ibadah puasa tetapi tidak ada peningkatan? Apakah kita akan selalu begitu? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan kepada kaum muslimin tentang pentingnya iktikaf. Pertama kita akan sampaikan tentang pengertian iktikaf itu. Iktikaf secara bahasa artinya menetapi sesuatu secara bahasa. Adapun menurut istilah syariat, yang dikatakan dengan iktikaf itu adalah menetap di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah kepadanya. Di antaranya berzikir, berdoa, baca Al-Quran, memperbanyak salat-salat sunnah, termasuk qiyam. Itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mengetahui tentang definisi iktikaf itu, lalu pelaksanaannya di mana? Tidak disyariatkan iktikaf itu kecuali hanya di masjid. Dan masjid itu pun itu masjid jami'. Masjid jami' itu apa maksudnya? Yang dilaksanakan di situ salat berjamaah yang 5 waktu, lalu ada Jumatan di situ. Disitulah tempat melaksanakan iktikaf. Maka kita bacakan ayat di mukadimah tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Janganlah kamu
mencampuri istri kamu, kata Allah. Sedangkan kamu sedang melaksanakan i'tikaf di dalam masjid, kata Allah. Jadi orang yang beriktikaf itu dia tidak boleh mencampuri istrinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga akan sampaikan kepada kita tentang hukum i'tikaf itu. I'tikaf itu terbagi, ulama membaginya kepada 3. Pertama, hukumnya wajib i'tikaf itu. Kapan dikatakan wajib? Ketika ia bernazar untuk i'tikaf. Dalilnya apa? Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya dahulu. Dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya dahulu pernah bernazar untuk beriktikaf 1 malam saja di Masjidil Haram." Apa jawab Nabi? "Maka laksanakanlah nazarmu itu, lakukanlah i'tikaf 1 malam," kata Rasulullah. Jadi kalau di antara kaum muslimin pernah bernazar untuk melaksanakan i'tikaf, maka wajib hukumnya, wajib dia untuk melaksanakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu hukumnya sunat muakkad. Mana yang dikatakan sunat muakkad? Yaitu 10 terakhir Ramadan ini. Ya, 10 terakhir Ramadan. Ini hukumnya adalah sunat muakkad, yaitu i'tikaf yang dilaksanakan pada 10 terakhir Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf pada 10 terakhir Ramadan sampai Allah menjemputnya. Kemudian istrinya pun ikut i'tikaf setelah beliau meninggal. Hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu hukum yang kedua. Jadi i'tikaf yang akan dilaksanakan ini, itu hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad itu apa? Sangat ditekankan sekali pelaksanaannya. Ya, sangat ditekankan sekali pelaksanaannya. Maka kami mengimbau kepada jamaah, terutama yang kaum bapak-bapak. Ya, tadi Pak Imam kita sudah umumkan bahwasanya di sini insya Allah sudah ada kepanitiaannya. Maka bapak-bapak silakanlah mendaftar, ya, untuk bisa ikut i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh ibadah 10 terakhir Ramadan itu. Ya, Rasulullah dalam banyak riwayat itu kan kita temukan salah satu hadisnya beliau mengencangkan ikat sarung. Artinya apa? 10 terakhir dia tidak menggauli istrinya, bahkan dia sungguh-sungguh meningkatkan ibadahnya ketika itu. Ya, kita dulu juga pernah mengadakan i'tikaf di sini 2004, 2005, 2006. Kita panitianya di sini dulu. Ya, dan sekarang ya, itu sudah banyak tempatnya. Di Masjid Mukhlisin ada, di Masjid Wusta ada, di Masjid Nurul Islam Ibu ada. Ini rencana juga di Masjid Anur Kotonan Gadang ini. Ya, harusnya memang kita masyarakatkan ini. Kita jangan kalah dengan orang-orang Sulu. Padahal Sulu ini tidak ada sunnahnya. Ya, nanti cobalah lihat di kampung-kampung. Begitu banyak orang, belum lagi datang Ramadan dia sudah masuk Sulu itu. Padahal itu tidak ada sunnahnya. Yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Ketika ada orang bertanya, apakah sama antara suluk dengan i'tikaf? Tidak. Karena kita tidak pernah menemukan satu dalil pun yang mengatakan suluk itu ada. Tidak ada. Semua itu yang membawa aliran itu adalah orang-orang sufi. Sufi itu muncul 300 tahun setelah Nabi meninggal. Dari mana munculnya? Dari Iran. Jangan-jangan ini Syiah juga. Kita khawatir nanti.
Kadang-kadang kita banyak tertipu begitu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kenapa? Banyak di antara kita tidak tahu sejarahnya, tidak membaca riwayatnya begitu. Sehingga kita menganggap itu bagian dari Islam. Sekali lagi kita sampaikan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Ya, lalu hukum yang ketiga namanya mustahab. Mustahab ini i'tikaf setiap waktu, tetapi dia tidak menetap. Dia keluar. Sehingga ada orang yang i'tikaf malam saja. Lalu siang hari karena dia berusaha, dia keluar masjid, dia batal i'tikafnya. Lalu kalau dia masuk nanti dia ulang lagi niatnya. Itu namanya mustahab. Yang seperti itu. Jadi yang paling afdal itu apa? I'tikaf sunnah 24 jam tidak keluar-keluar. Artinya apa? Beribadah selama 24 jam itu batasnya adalah pekarangan masjid ini. Kalau keluar untuk keperluan seperti mencuci, menjemur pakaian, buang air, itu yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah keluar ke pekarangan masjid tanpa ada keperluan. Itu yang tidak dibolehkan. Ya, kalau dia keluar berarti keluar dari batas pagar masjid berarti i'tikafnya batal. Ya, lalu kalau dia ingin masuk nanti dia harus kembali ulang niatnya. Ya, maka orang yang beriktikaf pun para ulama menganjurkan kepada kita supaya dia tidak pertama menjamu orang sakit, mengiringi jenazah, tidak dibolehkan oleh para ulama. Ya, karena itu hanya hukumnya fardu kifayah seperti mengiringi jenazah. Kalau sudah ada orang yang mengantarkan maka gugur kewajiban bagi. Ya, itu diantara 3 hukum melaksanakan i'tikaf itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang syarat-syaratnya. Syarat peserta i'tikaf itu apa saja? Pertama, Islam, itu sudah pasti. Ya, tidak mungkin orang kafir akan mengerti tentang i'tikaf, tidak mungkin ini. Kedua, berakal. Kalau anak-anak belum ada, tapi untuk melatihnya boleh. Kalau kita bawa dia untuk latihan, silakan. Yang ketiga, dia berada dalam masjid. Ya, dia berada dalam masjid. Yang keempat, dia berniat i'tikaf. Dia berniat beriktikaf. Kemudian dalam keadaan berpuasa. Ya, dalam keadaan berpuasa. Adapun adab-adabnya di dalam i'tikaf itu yang pertama adalah menyibukkan diri pada malam-malamnya untuk salat, membaca Al-Quran, istighfar, ya, berdoa, berzikir, bertaubat, membaca buku-buku hadis, buku tafsir dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sangat penting ini. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik perkataan maupun perbuatan. Kadang-kadang kita sudah berpengalaman sejak tahun 2004 lagi yang rutin kita lakukan full 24 jam. Kadang-kadang saudara kita ya sering juga diingatkan tidak perlu pembicaraan yang akan merusak ibadah puasa. Kadang-kadang ada juga di antara peserta i'tikaf itu yang melanggar. Ya, makanya perlu panitia itu sebetulnya. Adanya amir itu tujuannya. Diangkat siapa yang memimpin ini. Ya, kalau ada salah seorang ustadznya yang akan membina di situ, itu lebih bagus. Sehingga nanti peserta i'tikaf itu dia lebih paham kemana arahnya nanti. Ya, maka membicarakan hal-hal yang laghaw, yang tidak bermanfaat sebaiknya dihindarkan begitu. Ya, kenapa? Karena nanti bisa akan merusak pahala puasa kita. Padahal kita sudah berniat i'tikaf tadi bersungguh-sungguh, tapi ada juga yang bercanda, membicarakan hal-hal yang sebetulnya tidak dibolehkan.
Ada juga di antara saudara kita yang seperti itu. Maka adab yang kedua ini harus sama-sama kita perhatikan. Yang ketiga adalah ya, dalam keadaan berpuasa. Itu sudah pasti, karena itu itikaf sunnah namanya. Ya, tapi kalau itikaf di luar Ramadan ini, kalaupun tidak puasa, nggak jadi masalah. Yang keempat, dianjurkan untuk tetap tinggal di dalam masjid. Ya, dianjurkan begitu. Kalau tidak ada keperluan, tidak usah keluar. Ya, dan beriktikaf sunnah itu memang hanya pada bulan Ramadan. Ya, kalau di luar Ramadan, itu namanya iktikafnya mustahab. Bisa juga dia nanti iktikaf nazar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ya, apa saja yang membatalkan iktikaf itu. Pertama, keluar masjid dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i. Ya, tanpa ada uzur syar'i, tidak ada keperluan yang mendadak, lalu dia keluar saja tanpa alasan, begitu ya, tidak ada keperluan, batal iktikafnya. Yang kedua, berhubungan suami istri, ya, batal iktikafnya. Yang ketiga, murtad, keluar dari Islam. Yang keempat, gila. Yang kelima, mabuk. Yang keenam, haid dan nifas. Kalau ada perempuan ya nak melaksanakan iktikaf lalu datang haidnya, maka iktikafnya batal. Ya, makan dengan sengaja pada siang harinya itu sudah jelas puasanya batal. Ya, kemudian melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Lalu kapan mulai masuknya? Ya, mulai masuk iktikaf itu kapan? Yaitu pada tanggal 20 Ramadan sore sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib peserta iktikaf itu seluruhnya sudah masuk, karena pergantian hari itu adalah azan maghrib, bukan jam 12 malam. Selama ini kita sudah tertipu, dikatakan pergantian hari jam 12 malam. Sehingga satu lo yang mampu yang bui terompet tu. Mana setiap bulan Desember tahun baru. Padahal pergantian hari itu adalah ketika azan maghrib. Tadi kan tanggal 19 Ramadan. Sekarang sudah masuk ini tanggal 20 Ramadan. Maka besok sorenya seluruh peserta iktikaf dia sudah standby. Ya. Kalau ada yang ikut di sini, berarti sebelum maghrib dia sudah berbuka di sini. Ya, begitu sunnahnya. Kapan keluarnya? Yaitu malam Idul Fitri nantinya. Ya, malam Idul Fitri setelah selesai sholat maghrib. Atau yang kedua, setelah selesai sholat subuh besoknya sebelum berangkat sholat Id. Ya, di situlah waktunya yang biasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW, begitu juga oleh para sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meniatkan diri kita ya untuk tahun ini supaya nanti kita bisa sama-sama beriktikaf di masjid ini ataupun di tempat yang lain, silakan, di mana menurut kita yang bagus begitu ya. Karena di sini insya Allah kita sudah dapat informasi juga dari kepanitiaan ya. Nanti juga ada Ustadz Kadi Arman untuk menjadi imamnya, Ustadz Ade ya. Jadi bagi bapak-bapak yang ingin mendaftar, silakanlah daftarkan kepada panitia bapak imam kita nanti ya. Bagaimana cara teknis pelaksanaannya itu lebih lanjut bisa ditanyakan kepada beliau. Mudah-mudahan kita ini diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul bersungguh-sungguh pada 10 terakhir Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di dalam banyak hadisnya itu. Kenapa? Karena 10 terakhir ini adalah puncaknya ibadah. Puncaknya ibadah sekarang ini. Maka sekali lagi sebelum kita tutup, kita kembali tekankan, berusahalah kita melawan hawa nafsu kita itu
supaya nanti apa yang kita cita-citakan selama ini, yang selalu kita dengung-dengungkan, yang selalu kita dengar-dengar ayatnya, la'allakum tattaqun. Setelah lepas Ramadan nanti kita betul-betul mendapatkan titel takwa itu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.